Assalamualaikum pemirsa, Anda saat ini menyaksikan Tada Interview. Dan di Tada Interview ini kita akan berdialog mengenai isu-isu yang menarik yang saat ini tengah diperbincangkan di masyarakat. Nah, untuk kali ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Dispopar Kota Probolinggo, Bapak Budi Krisyanto. Nah, kita akan nanti berbincang berkaitan dengan sektor kepariwisataan khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat sore, selamat siang ya Pak ya. Masih karena cuacanya masih gini berarti selamat siang Pak. Selamat pagi dan siang. Sehat Bapak? Ya alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Tetap semangat, kondisi pandemi seperti ini harus tetap semangat dan tetap protokol kesehatan. Iya, baik. Pak Budi, kita akan berbincang banyak hal ini Pak, khususnya terkait dengan pariwisata. Saat ini kan sudah berjalan 1 tahun ya Pak ya, sudah hampir 1 tahun. Pariwisata ini berjalan di saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sih Pak kalau kita melihat potret dampak yang terjadi pada pariwisata Kota Probolinggo khususnya saat pandemi seperti ini? Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi kami, Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata, melalui media ini sekaligus menjadi bagian wahana media bagi kami untuk memberikan pencerahan, penjelasan kepada masyarakat. Jadi benar, hampir 1 tahun Kota Probolinggo ya, berhadapan dengan pandemi penyakit virus corona ini. Ya. Sejak Maret, yang otomatis yang kelihatan langsung terjadi perubahan adalah kedatangan wisata mancanegara. Sangat berpengaruh. Ya, Pak. Karena langsung ada ketentuan wisatawan mancanegara melalui kapal kruis ini tidak boleh bersandar di Kota Probolinggo. Padahal sudah teragendakan paling tidak 18 kali kunjungan. Ya? Nah, ini yang pertama pada saat pandemi kunjungan wisata mancanegara. Ya. Kemudian berjalannya waktu untuk wisata Nusantara ini bisa sampai akhir tahun 2020 ini bisa meraih angka ya hampir 50%, 48%. Dampaknya ya Pak ya? Ya, kunjungan dari target 1.100-an kurang lebih datang di Probolinggo ini hampir 500. Itu wisata Nusantara. Yang jelas yang untuk mancanegara tadi itu hanya sekitar 4%. Tapi dari sisi hunian, ya ini relatif juga masih membanggakan lah bagi kami. Karena dari sekian sarana akomodasi, ya perhotelan, juga jasa usaha pariwisata, ini hanya sebagian yang merumahkan karyawannya. Ya, kurang lebih sekitar 15 merumahkan, tapi sebagian 80% lebih ini mengatur jam. Jadi mengatur shift, tidak sampai harus merumahkan. Ya, yang hanya merumahkan kurang lebih 50%. Nah, selebihnya mengatur shift. Ya, yang tadinya bisa pagi, siang dan sebagainya kemudian digilir. Nah, ini yang cukup menggiurkan bagi kami karena ya upaya inisiatif baik bagi pengusaha, bagi pimpinan perusahaan ini untuk tidak memudahkan harus dirumahkan atau di PHK dan sebagainya. Meskipun kondisi pandemi saat ini seperti ini Pak ya. Kondisi terakhir untuk wisata Nusantara ini 3 bulan terakhir tahun 2020 Oktober November ini rata-rata 6.000. Yang sudah masuk. Ya, sudah masuk 6.000. Yang November, Desember ini ada lonjakan kurang lebih 1.000. Nah, Desember itu 7.000 sekian. Tapi meskipun di angka itu tetap itu masih jauh dari target atau seperti apa Pak? Ya itu tadi kurang lebih 50%. Oh, iya. Ya. Nah di Januari ini ya sedikit ada harapan karena sudah 6.000 sekian. Nah ini harapannya nanti Februari, Maret tentunya selaras dengan kondisi pandemi yang mungkin terus melandai. Nah, ini akan mendorong untuk semakin ya, Pak, ya kunjungan wisata ke Probolinggo. Saya optimis akan beranjak naik. Amin ya. Baik Pak Budi, kalau kita berbicara sektor pariwisata ini Pak, saat ini ada berapa dan apa saja objek wisata yang khususnya berada di pengelolaan pemerintah ini Pak? Ya, jadi
di Kota Probolinggo ini kita tahu ada wisata alam, ada wisata buatan, ya ada wisata budaya, ya, yang dikelola pemerintah, ya secara langsung, diantaranya Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Kemudian wisata budaya ini ada museum, dua museum Probolinggo atau yang sekarang ada sebutan Museum Rasulullah, kemudian Museum Dr. Muhammad Saleh. Di samping juga ada kolam renang. Ini yang dikelola langsung oleh pemerintah kota. Namun yang juga mendorong bersama, artinya pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, ya tentunya Pantai Permata Pilang ini. Yang iya, saat ini kan kita lagi ada di Pantai Permata Pilang ya Pak ya. Dan ini juga dikelola oleh? Ya kita dorong dikelola oleh kelompok masyarakat. Pemerintah mendampingi saja. Tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Tapi ada support dan dukungan dari pemerintah. Ya. Pak, kalau dalam kondisi normal seperti ini Bapak, apakah sudah ada objek wisata yang dikelola pemerintah yang khususnya mampu menyumbang pendapatan asli daerah? Ya, saya katakan ya mampu. Ya, walaupun sebenarnya kemampuan ini masih sangat berpotensi untuk lebih ditingkatkan. Ya, contohnya TWSL, ya TWSL ini 1 tahun kurang lebih hampir 600 juta. Ya. Kemudian untuk yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sendiri kurang lebih sekitar ya hampir sama 500 sampai 600 juta. Nah kemarin tahun 2020 hanya bisa mencapai kurang lebih 50%. Ya, karena 2 kolam renang ini untuk sementara dihentikan operasionalnya. Ya mudah-mudahan nanti bulan depan bisa kita buka kembali. Jadi terkait dengan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata ini saya pikir masih punya potensi terus ditingkatkan karena sektor pariwisata menurut BPS ini beberapa waktu yang lalu kita diskusikan tidak serta-merta hanya dari tiket yang kelihatan, tapi sektor pariwisata ini juga dari pajak perhotelan, pajak restoran itu juga bagian dari sektor pariwisata. Ini formula penghitungan pendapatan asli dari sektor pariwisata ini yang perlu diperbarui rekonstruksinya, perlu direkonstruksi lah. Ada nggak Pak upaya kemungkinan untuk meningkatkan itu semua yang sudah dilakukan mungkin? Ya, ini sedang kami coba lakukan untuk menggalang kerjasama antar daerah, ya kerjasama antar daerah terkait dengan promosi pariwisata. Jadi contohnya yang sedang berproses ini, ya bagaimana Kota Probolinggo menjadi pintu masuknya. Nah, ketika mau ke belahan timur, Kota Probolinggo pintu masuknya. Datang ke Kota Probolinggo, kemana dulu di Kota Probolinggo ini? Misalnya pertama ke museum, yang kedua ke batik, ke pusat oleh-oleh, ke Pantai Permata. Nah, setelah dari Kota Probolinggo, baru ke Kabupaten Probolinggo, baru ke Kabupaten Situbondo, baru ke Kabupaten Bondowoso. Atau paket yang kedua, masuk Kota Probolinggo, 1 malam, 2 hari, terus ke Lumajang, terus ke Jember. Atau paket yang lain, masuk Kota Probolinggo, city tour di Kota Probolinggo semalam, kemudian baru ke Bromo. Nah, ini upaya-upaya ini dalam kerangka untuk secara kualitas tidak hanya jumlah kunjungan, tapi lama tinggal di Kota Probolinggo ini. Karena secara otomatis jika lama berkunjung atau lama tinggal di Kota Probolinggo, perputaran ekonomi juga berdampak. Betul, ya, seperti itu yang diharapkan juga ya Pak betul, ya? Ini yang menjadi sasaran. Jadi tidak hanya mengejar jumlahnya, tapi jumlah banyak, tapi kalau hanya lewat, hanya 1 jam, 2 jam, tentunya kurang berkualitas. Tapi bagaimana orang 50, tapi ada lama tinggal ini bertambah. Contohnya sekarang sedang berproses di Pok Darwis Jati, di Kampung Seni, ya di JKS itu, Jati Kampung Seni. Itu kalau di depan, ya sebelum masuk ke jalan itu seringkali sebelum ke Bromo orang akan singgah dulu. Singgah di trotoar di dealer itu. Nah ini sudah sebagian masuk ke JKS dan ada yang sudah mulai bermalam di homestay sana. Karena beberapa waktu yang lalu kita adakan pelatihan. Paling tidak ada 10 rumah pengelola homestay sederhana ya, sambil menikmati hiburan seni, JKS, kuliner sebelum ke Bromo. Nah, ini sudah ada beberapa kali yang berkesempatan bermalam di homestay ini. Ini salah satu upaya menambah lama tinggal di Kota Probolinggo. Baik.
Pak, lalu untuk objek wisata di Kota Probolinggo yang saat ini masih dikelola oleh pihak ketiga ini, Pak, apakah memiliki kontribusi, Pak, terhadap PAD, khususnya PAD di Kota Probolinggo ini? Ya, terima kasih. Yang contohnya BJPR. BJPR untuk tahun 2020 ini dari pendapatan kota ini kurang lebih 67 juta. Nah, ini sekarang sedang berproses untuk adendum kerjasama. Adendum kerjasama karena harapannya nantinya pemerintah kota jelas berkesempatan ya dengan kerjasama yang akan diperbarui ini untuk mendapatkan kontribusi dari keuntungan perusahaan itu. Apakah nanti 6% atau 7% ini sedang berproses untuk dibahas kerjasamanya. 67 ya Pak ya? 6 sampai 7%. 6 sampai 7% berarti per tahun dari keuntungan. Dari keuntungannya, berarti hanya satu itu saja yang masih saat ini Pak ya? Ya dari beberapa pengelola wisata swasta. Oke. Baik, kalau kita berbicara kondisi pandemi saat ini Bapak ini, bagaimana sih trennya kontribusi dari pendapatan asli daerah khususnya bagi pihak-pihak atau pengelola wisata pihak ketiga ini Bapak? Apakah memang trennya jauh lebih menurun atau memang ada perubahan lah gitu Pak ya? Pasti itu Pak ya? Ya yang jelas ada perubahan dan memang menurun. Yang tadi saya katakan kurang lebih ya sekitar 40-50% itu. Ya tapi itu kondisi ketika benar-benar kasus COVID ini tinggi lah. Sekarang di tahun 2021 ini ya mudah-mudahan ada tren bagus, tren melandai sehingga hunian hotel juga akan bertambah, kemudian juga kunjungan akan juga berpotensi meningkat. Tapi yang pasti yang tetap kita jaga, kita lakukan adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan ini benar-benar dipatuhi. Baik. Kita menyinggung protokol kesehatan ya Pak. Banyak masyarakat di luar sana yang masih takut, was-was atau khawatir, misalnya untuk datang ke salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Probolinggo. Padahal di sini pemerintah sudah berupaya dengan memberikan atau menjamin dengan memberikan ini Pak ya, sertifikat ya Pak ya, sertifikat bahwasanya memang tempat itu sudah menerapkan protokol kesehatan dan layak untuk dikunjungi. Begitu ya Pak? Iya. Jadi gini, perlu saya sampaikan bahwa ketika pandemi terjadi, ada dampak terkait dengan ke semua sektor termasuk sektor pariwisata, ya hunian yang merosot, kunjungan yang berkurang dan sebagainya. Nah ini pemerintah kota mencoba untuk membuat strategi bagaimana proses pemulihan ini, penanganan pandemi ini. Ya paling tidak ada 13 langkah strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui Dinas Kepemudaan Olahraga Berwisata, mulai dari intensitas memonitoring, mengevaluasi, ya kemudian membuat satu aktivitas strategi. Kalau besarannya dari sekian banyak ini empat pilar, menata regulasinya, ya dengan surat edaran, ya dengan membentukkan satuan tugas di bidang pariwisata, di bidang perubahan perilaku, ya, di bidang penegakan disiplin, ini regulasi. Yang kedua berkenaan dengan kampanye, ya, penyadaran. Nah ini pun juga kita lakukan, ya termasuk bagaimana penerapan protokol kesehatan ini di suatu destinasi wisata. Ada 3 hal, pengelolanya harus komitmen, ya sadar benar sebagai pengelola yang baik, ya terhadap protokol kesehatan ini. Yang kedua tempatnya memenuhi syarat, penyediaan sarana prasarananya juga lengkap sesuai dengan kebutuhan protokol kesehatan. Yang ketiga pengunjungnya juga harus punya komitmen. Ya, nah, ini yang tadi berkaitan dengan yang ditanyakan, bagaimana pengunjung ini punya rasa percaya diri bahwa datang suatu tempat sudah aman. Ya kita tetap kuatkan filosofi bisa, bahwa destinasi wisata itu, tujuan wisata harus bersih. Harus indah, harus sehat, dan aman. Wah, ini bisa. Jaminannya bisa. Jaminannya bagaimana pengunjung datang ke suatu tempat, rasa percayanya, oh ya saya datang ke sana aman. Dengan catatan yang datang ini pun juga harus sadar, saya pun juga harus aman. Jangan sampai kurang sehat kemudian kemana-mana. Malah menurunkan virus. Ya. Itu pilar kedua kampanye. Yang ketiga kerjasama, kemitraan. Ya kita dorong
kerjasama penguatan dengan berbagai elemen swasta dan juga masyarakat. Nah, kemudian yang berkenaan dengan infrastruktur ya kita coba sediakan sesuai dengan kemampuan, tempat cuci tangan, ya kemudian membagi kebutuhan membagi masker. Ya, jadi upaya-upaya ini kita lakukan termasuk pemberian sertifikat tadi. Kita bentuk tim Monep, tim assessment dari unsur Dispapar sendiri, dari unsur PHRI, dari unsur pemandu wisata, dari unsur Kodim, unsur Dinas Kesehatan, Pol PP, dan unsur kepolisian. Melakukan pemantauan, nah ketika di hasil pemantauan ternyata sudah ada pembelajaran, aplikasi, si pengelola komitmen, pemerintah kota, Pak Wali berkenan memberikan sertifikat. Sertifikat adaptasi kebiasaan baru. Sertifikat adaptasi kebiasaan Ya, baru. nah, ketika ini dilakukan pemantauan berikutnya, ternyata ada sesuatu yang tidak dipenuhi, dipatuhi, misal ya, Pak, sertifikat ini bisa dicabut lagi. Bisa dicabut dan Ya. itu juga masyarakat juga. Jadi dari sini masyarakat tidak perlu lagi was-was. Ya, dengan sertifikat masyarakat bisa, oh berarti saya datang sana aman karena ada penerapan protokol kesehatan. Yang penting ya yang bersangkutan ini masyarakat ini juga harus paham betul, jangan sampai hanya melihat orang kesiapan tapi dirinya sendiri ternyata malah tidak sehat datang ke pariwisata. Ya, baik Pak Budi, kita harus jeda dulu ini Pak. Perbincangan nanti kita lanjutkan usai jeda nanti Pak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena Tada Interview akan kembali usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali di Tada Interview masih bersama dengan Pak Budi Kristianto selaku Kepala Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Ya. Tadi kita sebelum jeda menyinggung berkaitan dengan tempat wisata yang sudah mendapatkan sertifikat adaptasi kebiasaan baru ya Pak ya. Berarti kan ini jaminan bagi masyarakat. Jadi ketika masyarakat datang ke tempat wisata mereka sudah aman ya Pak ya. Bisa dikatakan tempat wisata yang dikunjungi ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang khususnya setelah diterapkan oleh pemerintah, begitu ya Pak ya. Nah, ada berapa sektor pariwisata Pak yang mendapatkan surat ini Pak atau sertifikat ini? Ya, terima kasih. Jadi ini salah satu bagian dari komitmen pemerintah kota, bagaimana di tengah pandemi ini tetap dilakukan upaya-upaya ya, komitmen penerapan protokol kesehatan, ya, paham tadi yang saya sebutkan 3 pilar, mengelola, kemudian tempatnya dan pengunjung. Nah, salah satu bentuknya adalah pemberian sertifikat. Nah, harapannya dengan sertifikat ini, ya, tadi sudah disampaikan masyarakat ini ada perasaan ya yakin bahwa saya datang ke tempat itu ada kondisi yang aman. Ya, sementara ada 9 tempat yang kita berikan sertifikat. Ya, 9 tempat kita berikan sertifikat adaptasi kebiasaan baru. Dan ini sangat penting karena dengan sertifikat ini juga mendorong pengelola ini semakin juga komitmen menjaga, jangan sampai kemudian nanti di monitoring, dilakukan evaluasi, ternyata ditemukan ada yang kurang bisa ditarik sertifikat ini. Baik Pak, tempat wisata sudah diberikan sertifikat adaptasi kebiasaan baru ya Pak. Ini adalah jaminan bagi masyarakat. Ini yang paling susah untuk dihindari nih Pak, khususnya di saat era pandemi saat ini adalah kerumunan. Nah, bagaimana ini Pak, khususnya jika memang nanti dalam suatu prakteknya prokes yang diterapkan ini ternyata tidak bisa berjalan dengan baik, misalkan tidak bisa memilah kerumunan yang begitu antusias masyarakat untuk datang ke tempat wisata. Nah, ini apakah ada monitoring juga Pak? Iya, betul sekali. Jadi ini diperlukannya kebersamaan bahwa menanggulangi pencegahan penyebaran penyakit virus corona ini perlu ada kebersamaan. Jadi pemerintah kota ya melalui banyak UPD ya juga melalui kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat ini bagaimana benar-benar terwujud
ya kesadaran penerapan protokol kesehatan ini. Karena ini sangat penting ketika nih kesadaran ini mempunyai satu nilai plus yang luar biasa, akan sangat punya peran akselerasi di dalam proses pemulihan ekonomi. Nah ini pentingnya kesetiaan, komitmen di dalam menjalankannya. Ya, ketika dijumpai kerumunan, ya harus ada semangat untuk mengingatkan. Bukan terus kemudian ewu pekewu, sungkan dan sebagainya. Sebaliknya yang diingatkan, ayo dengan terbuka, dengan kesadaran, dengan kesetiaan. Oh ya, terima kasih saya diingatkan. Saya tadi berkerumun. Nah ini alangkah eloknya kalau semangat mengingatkan, terus menggelora, dan semangat dengan sukacita, kesetiaan diingatkan, diterima dengan baik. Disyukuri, oh ya masih ada yang mengingatkan untuk kesehatan saya, untuk kesehatan keluarga saya. Ini sangat penting. Meskipun terkadang kultur dari masyarakat itu ketika diingatkan mungkin agak sensi atau agak gimana gitu Pak ya. Ya. Itu maklum ya Pak ya. Barangkali memang masih ada sebagian masyarakat kita diingatkan dengan sederhana aja, kemudian responnya juga cukup berlebihan. Oh tadi apa awakmu kok kalau mau kayak itu yang dijumpai memang ya Pak ya, baik ya. Tapi bagaimana saya optimis lah ini terus akan berproses, masyarakat ketika sadar bahwa ini adalah untuk kepentingan saya, untuk kepentingan keluarga saya. Ya, demi kebaikan bersama tentunya ya Pak ya. Pak Budi, selain pemenuhan protokol kesehatan ini Pak, apakah ada kebijakan lain yang diterapkan di tempat wisata di Kota Probolinggo Pak selama pandemi ini berlangsung? Iya, jadi yang saya katakan tadi ada beberapa langkah, hampir 13 langkah, besarannya menyangkut 4 hal, termasuk memberikan kemudahan dalam hal pajak. Ya, ini juga diberikan ya, ada keringanan. Ya, keringanan dalam hal pajak ini sudah diberlakukan dan ya tampaknya juga bisa diterima. Kemudian juga kita coba upayakan ke pihak kementerian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, ada bantuan-bantuan ya, yang bisa disalurkan dan ini sudah pernah kita salurkan, termasuk bantuan beras, sembako, kemudian juga bantuan-bantuan berupa sarana prasarana yang terbatas. Jadi strategi ini kita coba lakukan sesuai dengan kemampuan yang ada, karena pemerintah kota mendapatkan kesempatan ya, apakah realokasi, apakah refocusing, tetap ada muara untuk memperhatikan dampak. Kalau misalnya kita kaitkan dengan adanya pemberlakuan atau pembatasan jumlah pengunjung Pak, apakah dalam tempat wisata ini juga dibatasi Pak bagi pengunjung? Iya, di beberapa tempat kita coba antisipasi, tapi pada kenyataannya belum sampai terjadi. Jadi seperti di TWSL. Nah, untuk liburan Nataru kemarin ya memang kita libur, kita tutup ya, Pak, ya untuk Nataru. Ya. Padahal itu adalah peluang sebenarnya ya. Kalau TWSL itu pengalaman tahun baru itu paling enggak 10 sampai 12 juta satu hari. Nah, ini karena ya kita harus berhati-hati, kita lakukan penutupan ya di TWSL. Jadi kalau pembatasan pengunjung ya tetap dilakukan untuk beberapa tempat yang di dalam ruangan ya, seperti di museum, nah itu tetap kita perhatikan jumlah pengunjung yang di dalam ruangan. Kemudian di tempat yang lebih terbuka seperti Pantai Permata ini ya kita pastikan bahwa pengelola benar-benar komitmen untuk mengingatkan pengunjung. Ya tadi menyangkut kerumunan dan sebagainya. Karena memang meskipun nggak dibatasi, karena melihat kondisi saat ini seperti ini, masyarakat sepertinya sudah patuh ya Pak untuk tetap di rumah saja ya. Ya, ini saking patuhnya dan ini berdampak pada kunjungan wisata, betul nggak Pak? Ya, saya pikir saya menangkap dari sisi yang lain. Ketika misalnya sepi, ada kelihatan Pak rodok sepi Pak Sabtu Minggu, biasanya rame Pak Dungaran Minggu ini. Saya dari sisi lain, ada sesuatu yang masyarakat mulai patuh. Ada sesuatu yang tapi tetap diingat Mbak Amel, tetap diingat bahwa masyarakat ini sebagian, saya katakan sebagian ini menghimpun energi yang luar biasa. Energi yang luar biasa karena memungkinkan pemasukan uangnya selalu ada. Tapi untuk mengeluarkannya rada susah. Ya, ini yang kita coba sikapi. Saya mencoba mendiskusikan dengan teman-teman untuk memanfaatkan peluang ini. Ya, artinya
peluang ini tetap bisa dimanfaatkan, energi yang dimiliki masyarakat ini bisa tersalurkan. Ya, makanya kita coba desain bagaimana promosi pariwisata ini tetap berlangsung, ya, dengan protokol kesehatan. Paling tidak potensi masyarakat, pelaku seni, ya, kita ajak untuk promosi pariwisata, walaupun dengan virtual. Ya, virtualnya nanti bisa dilengkapi dengan virtual sajian-sajian kulinernya. Sajian kulinernya, akhirnya ada yang dikenal, akhirnya ada kesediaan untuk pesan. Saya kok melihat tadi kemarin itu ada virtual, kok itu ada pesan. Pesan terus kemudian datang makan. Nah, ini kan energi yang dari rumah bisa keluar. Meskipun tetap di rumah saja. Iya, di rumah saja. Nah, juga memungkinkan, oh ya, saya bisa kok mengunjungi sana, sana juga aman. Ya, jadi ada semangat untuk menerapkan protokol kesehatan, tapi ada semangat pula mengekspresikan energinya ini untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi. Toh ini kan juga sangat realistis untuk mendukung, yaitu tadi mendukung sektor pariwisata agar lebih hidup lagi. Peningkatan imunnya sendiri juga meningkat. Oh iya, kalau kita belanja, apalagi lihat yang bening-bening itu kan kita lagi imun meningkat, itu juga membantu ya Pak ya. Iya, baik Pak Budi, kalau kita meskipun kondisi ini kita ketahui bahwasanya saat ini memang kondisi pandemi, tapi kan bukan tidak mungkin pemerintah Kota Probolinggo memiliki terobosan semisal menciptakan wisata baru atau melakukan pengembangan lah wisata yang ada. Nah, ada rencana seperti itu Pak mungkin? Ya, sebelum sampai ke tempat yang baru, saya ingin berkomitmen mendiskusikan dengan teman-teman ini bagaimana wisata yang ada ini ada tambahan layanan. Ada tambahan layanan. Saya mencoba mengistilahkan destinasi wisata dengan layanan wow. Wow, apa itu Pak? Ya, nah kalau saya katakan destinasi wisata dengan layanan plus-plus kok enggak nyaman mendengarkan ini. Jadi wow. Jadi destinasi wisata dengan layanan wow. Contohnya gini Mbak Amel. Saya mendiskusikan dengan teman-teman, ini sedang berproses. Ya, katakanlah orang datang ke museum. Datang ke museum, tidak hanya melihat yang ada di dalam museum, tapi kita coba lengkapi dengan layanan wow tadi. Ya. Tambahannya apa? Ya, tambahnya kita ajak ke gedung kesenian. Oh iya. Nah, gedung kesenian. Lah, yang jadi alurnya itu bisa diciptakan masuk ke museum, bisa melewati di gedung kesenian. Lah di sana ada tambahan layanan plus-plusnya ini. Bisa tampilan. Pelaksanaan wow inilah. Yang anak-anak, adik-adik, anak-anak coba kesini dulu, punya hobi apa, punya bakat apa? Melukis Bu. Oh ya, di sini ini tuh ada gambar, coba. Lah, punya apa? Tari. Coba kesini. Sudah pernah les nari? Ini Kak Yuyun ajari gerakan dasar tari seperti ini. Ya, itu jadi yang punya hobi saya nyanyi. Nah, sini. Gimana caranya nyanyi? Nah, gini ya. Namanya olah vokal. Kalau buka suara, ya coba do. Nah, jadi ada pembekalan itu. Ya, walaupun 15 menit atau mungkin 20 menit. Ya, orang tuanya ada sesuatu anak saya. Ini yang mendorong wis minggu ngarep tak cari ini meneh. Iya. Karena nggak hanya ibunya aja, orang tuanya aja yang mendapatkan refreshing Pak ya, anaknya juga ada pembelajaran ya, di sana. itu contohnya makanya kita coba kerjasama dengan Dinas Pendidikan Budaya dan juga Dewan Kesenian. Nah, kemudian kita ajak juga dengan Dispenduk Capil, misalnya ke Pantai Permata. Kita buka satu counter Dispenduk Capil, layanan wow, destinasi wisata Pantai Permata. Ketika datang ke sini, Bapak Ibu, apakah sudah melihat, apa sudah punya akte kelahiran? Kalau akte kematian ya jelas belum punya, masih itu. Bisa. Kartu identitas anak bagaimana? Kemudian bagaimana KTP-nya sudah. Nah, ini bagi yang ketika datang, oh saya kok perlu. Nah, ada kesempatan untuk layanan wow. Layanan wow itu dengan Dispenduk Capil, nanti dengan Dinas Sosial, ya juga dengan Dinas Pertanian. Ya, kita datang ke sini, jadi gimana sudah bisa tahu apa artinya cemara, manfaat cemara, sudah ngerti manfaat mangrove. Nah, ini ada tambahan-tambahan itu. Jadi tidak sekedar, ya, tapi ada pendekatan-pendekatan ya. Baik.
Pak Budi, kita beralih ini Pak. Kota Probolinggo ini kan masuk jaringan Kota Pusaka Indonesia. Bukankah itu berarti Kota Probolinggo bisa juga mengembangkan wisata yang berbasis sejarah Pak, dan kultur lokal khususnya di Kota Probolinggo? Ya, ini menarik sekali. Ini bagi saya ini sebuah tantangan. Bagaimana Probolinggo yang sudah menjadi anggota jaringan Kota Pusaka Indonesia dan juga sudah pernah diidentifikasi, didampingi oleh lembaga internasional ICOMOS. Itu kurang lebih 5 hari datang Kota Probolinggo mengidentifikasi kondisi Kota Probolinggo. Mulai dari ujung pelabuhan, ya ada 2 pilar itu, pilar hijau merah itu pelabuhan masuk, kemudian sampai ke benteng, kemudian stasiun, alun-alun, Jalan Suroyo, Kodim, ya, kemudian kiri kanan Jalan Suroyo, ada Suyoso, ada Dr. Saleh, ada Suyoso, Wahidin, Kartini dan sebagainya, ke timurnya sampai ke Gansbroto. Ini diidentifikasi bahwa Kota Probolinggo luar biasa. Struktur kotanya ini relatif, ya katakan lestari. Diindikasi sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang relatif masih tetap strukturnya ini. Nah, ini kurang lebih 60 hektar di kawasan kota ini berpotensi menjadi sebuah kota dengan landmark Kota Pusaka ini. Nah, ini saya merindukan, membayangkan bagaimana nanti ada kelompok muda ya membuat film tentang Kota Pusaka Probolinggo ini. Dijadikan satu ya Pak ya? Iya, jadi bagaimana kondisi ini bisa dikemas sebuah film, ya walaupun dengan durasi yang tidak lama, mengemas ya Probolinggo sebagai Kota Pusaka. Kalau ini disajikan, ditawarkan, saya pikir ini akan menjadi peluang untuk diterima. Terutama iya. Jadi masyarakat juga tahu. Masyarakat ya, Pak, ya? tidak Indonesia aja, masyarakat luar berpotensi akan tertarik. Karena di situ ada rangkaiannya, ada Gereja Merah, juga tadi saya katakan ada stasiun, kemudian juga diinformasikan bahwa di Kota Probolinggo dulu pernah punya pabrik trem. Pabrik? Iya, pabrik trem, dan kemudian perkampungannya ini kan relatif masih kuat. Suroyo, kaum elitnya, kemudian yang di sebelah baratnya Dr. Saleh, Suyoso, ini ada kampung-kampung etnis, ya, kampung Melayu, ada kampung Arab, kemudian di sebelah timurnya kampung Cina, ada Klenteng, ada Kalibanger, baru masuk ke Gatot itu pribumi. Ini kondisinya relatif masih, ya katakan saya utuh. Apalagi Kota Probolinggo juga pernah jadi pilot project pengelolaan drainase. Jadi drainase Kota Probolinggo ini drainase yang bagus, menjadi percontohan kota-kota lain di dunia ini. Nah, ini kalau diupdate lagi, saya pikir ini apalagi luar biasa. Seperti tadi yang diomongkan Pak Budi, bahwasanya apabila memang ada nanti pembuat film yang mendorong kelompok ekonomi kreatif inilah. Iya. Ini saya pikir ini sebuah apalagi perannya ya dibantu dengan pemain yang cukup punya nama, wah luar biasa ini. Apakah di sini dalam pengembangan kota wisata ini ada kendala mungkin Pak, hingga masih belum bisa maksimal lah ya Pak ya, seperti itu? Ya, saya pikir kendala ini kendala yang tidak terlalu berat bagi saya. Hanya bagaimana kita bisa mewujudkan 4 hal. Ya, bagaimana ada komitmen, kedua ada konsisten yang sudah diprogramkan, dijalankan. Komitmen konsisten. Yang ketiga ada kontribusi dari berbagai elemen termasuk elemen masyarakat. Dan keempat kolaborasi. 4K. Iya, 4K. Iya, baik. Jadi ada komitmen, ya katakanlah ada tema pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata. Ya, bagaimana kita komitmen dengan kebijakan itu, kemudian konsisten, sudah diprogramkan ya dijalankan. Kemudian ada kontribusi yang elok dari elemen masyarakat, elemen swasta, kontribusi bahwa yang diprogramkan disambut baik. Ya, ada program dikritisi, disempurnakan, dijalankan. Ada kolaborasi, kerjasama yang bagus. Ini saya pikir ini sedang berproses. Saya yakin wisata alam, wisata buatan, wisata budaya akan terus berkembang. Saya yang tertarik ini untuk mengembangkan bagaimana Kota Pusaka ini bisa terus tergarap dan bisa dikenal, apalagi kalau sudah bisa dibuat kata di film. Saya pikir ini tawaran yang sangat menarik bagi movie maker ini. Kapal kruis mendatang akan semakin tertarik.
Apalagi dimasuk ya, kota City Tour disajikan film itu 10 menit, 15 menit. Wah, saya pikir Menarik ya Pak menarik ya. sekali. Saya aja yang masih kemudian yang baru tahu ini Pak gitu loh. Jadi kota pusaka ya memang semoga apa yang menjadi harapan itu bisa segera terrealisasi ya Pak ya. Amin. Pak, ada nggak apa ajakan bagi masyarakat khususnya bagi pariwisata Kota Probolinggo di saat pandemi seperti ini Pak? Ya, jadi terima kasih. Saya pikir ya masyarakat Kota Probolinggo ini ya punya karakter yang luar biasa bagi saya. Ketika sudah paham terhadap sebuah potensi, paham terhadap sebuah kebijakan, paham terhadap upaya-upaya untuk menuju kesejahteraan, saya pikir masyarakat akan bisa menyambut baik. Ya. Oleh karena perlu dilakukan terus-menerus pencerahan, penyadaran, pemahaman. Contoh aja Pantai Permata Pilang ini. Ini dampak dari erupsi Gunung Bromo. Kalau dibiarkan aja, ya tentunya tidak akan menjadi kawasan yang bermartabat. Tapi ketika dicoba dikelola bersama Indah. elemen masyarakat, ini kita lihat, ini keswadaan masyarakat luar biasa. Membuat gazebo, membuat gapuro, membuat rakit untuk menyeberang. Ini keswadaan masyarakat. Lah ini bagaimana terus dikembangkan. Dan saya pikir ya akan bisa menciptakan kesempatan berusaha yang tadinya tidak ada penghasilan, paling enggak sekarang bisa ada punya penghasilan ya jual ini, usaha ini. Kita lihat dari minggu di sini ada yang bawa kuda, disewakan keliling-keliling. Ya, ini upaya-upaya ketika ada satu kolaborasi yang bagus, pemahaman yang utuh, yang komprehensif. Ya, ini menjadi pekerjaan rumah kami dengan teman-teman bagaimana penyadaran kepada masyarakat. Ya, kalau dulu di lingkungan hidup, darling, Mas Darling, masyarakat sadar lingkungan. Nah, sekarang saya ganti di sini Mas Darwis. Bagaimana masyarakat sadar wisata. Iya, wah luar biasa sekali. Kotanya, kampungnya, kelurahannya punya potensi menjadi objek wisata. Karena Wis yo bro rek, pariwisata yo Probolinggo rek. wah luar biasa sekali. Selalu kalau ngobrol sama Pak Budi ini selalu ada celutukan yang baru ya Pak. Tagline yang baru yang disampaikan gitu. Memang kayak akan kreativitas beliau ini luar biasa sekali. Pak Budi, terima kasih atas waktunya telah hadir di Tada Interview kali ini Pak. Semoga sehat selalu, tetap bertugas, tetap jangan lupa harus menerapkan protokol kesehatan Pak ya. Iya. Karena itu yang paling utama. Terima ya. kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi selama perbincangan kita, bahwasannya masyarakat tidak perlu lagi untuk takut atau was-was untuk datang ke wisata karena sudah jelas bahwasanya wisata di Probolinggo ini, khususnya di Kota Probolinggo ini bisa bersih, indah, sehat, dan aman. Dan 4 hal ini sudah dijamin oleh pemerintah Kota Probolinggo melalui pemberian sertifikat adaptasi kebiasaan baru. Nah, sekian Tada Interview pada kali ini pemirsa, kita akan jumpa lagi bersama dengan narasumber dan tokoh-tokoh lain yang khususnya dengan isu-isu yang menarik untuk diperbincangkan. Saya Melis Badi, kita jumpa di Tada Interview selanjutnya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.